Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih semangat, mari kita bersama-sama melakukan tepuk semangat apa-apa dari saya. Yuk kita coba satu kali tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan berbagai praktik baik dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan cara menghadapi siswa yang malas belajar. Di sini saya sebagai guru BK akan mengambil salah satu layanan materi klasikal, yaitu ayo kenali cita-citamu untuk semangat hidupmu. Nah, dari sini saya mengambil panduan STAR, yaitu yang pertama situasi. Terdapat beberapa siswa yang malas belajar di kelas, baik dari masa pandemi maupun pasca pandemi. Ada siswa yang tidur, terlambat masuk ke kelas. Ada juga yang bolak-balik izin keluar. Pak, saya mau ke belakang dulu, Pak. Pak, perut saya sakit, Pak. Entah itu betulan atau tidak. Lalu tantangannya, penerapan strategi pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran yang sesuai itu yang seperti apa? Untuk membangkitkan minat belajar siswa. Nah, itu tantangannya Bapak Ibu guru sekalian. Lalu aksi penerapan strategi pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan saya tularkan ke Bapak Ibu, baik diferensiasi proses, konten maupun produk. Dan risal ataupun hasilnya harapannya dengan strategi diferensiasi yang saya terapkan, ini akan menggugah semangat anak didik kita agar antusias dalam mengikuti setiap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, saya coba contohkan praktik baik yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama, yaitu diferensiasi proses, diawali dengan kesiapan belajar siswa. Kesiapan yang dilakukan apa, Pak? Yang dilakukan yaitu membuat kesepakatan kelas bersama dalam setiap pembelajaran Bapak Ibu. Lalu kita melakukan tujuan dan need assessment, identifikasi kebutuhan dengan melalui pertanyaan pemantik agar siswa itu minat dan kita tahu kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa. Contoh kecilnya, karena materi saya cita-cita. Mas, Mbak, coba cita-cita kalian itu apa? Misalkan itu contoh salah satu pertanyaan pemantik. Lalu kita berikan gambaran. Coba yang tadinya tuh masalahnya dia malas belajar, kita tanya lagi, tujuan kalian di sini datang ke sekolah itu untuk apa? Untuk apa menurut Bapak Ibu? Untuk belajar, betul sekali. Kalau kalian tahu datang ke sekolah itu untuk belajar, biar tidak malas, pastinya seperti tadi, kalian harus tahu cita-cita kalian sendiri. Karena bersekolah tanpa punya cita-cita sama saja seperti berlari dalam lomba tanpa garis finish. Ketika pelajarannya Pak Anwar, materi lomba lari, gak pakai finish, capek gak Pak? Pasti capek siswanya, yang ada semaput. Sama aja kayak menumbuhkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa malas belajar, itu karena dia gak punya tujuan. Tapi nih dia punya cita-cita, punya gambaran, dia pasti bakalan semangat dalam belajarnya. Nah, perlunya media. Saya menerapkan media PPT. Nah, ini berupa teorinya terlebih dahulu. Mungkin ketika waktu SD ataupun waktu TK hanya jenis-jenis ragam profesi, tapi di SMP lebih meningkat lagi. Ada teorinya untuk menggapainya itu seperti apa melalui PPT. Berikutnya diferensiasi konten. Kita masuk konten-konten, kita tanyakan ke siswa, kalian cita-citanya apa? Ada yang mau jadi dokter enggak? Ada yang mau jadi presiden enggak? Nah, kita baru tunjukkan setelah teorinya konten-konten tersebut. Lalu kita lakukan di kurikulum Merdeka paradigma baru itu harus ada yang namanya ice breaking.
agar siswa itu tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, saya sengaja kasih 2 karena kurikulumnya merdeka, agar siswa itu bisa memilih. Lalu tayangkan video pembelajaran. Setelah itu kita bentuk dinamika kelompok. Karena harus ada literasi numerasi, kita membentuk dinamika kelompok untuk mencocokkan gambar dengan teka-teki silang yang sudah dibuat. Lalu refleksi diri dengan hasil pohon harapan. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Monggo saya kembalikan ke Bapak Moderator. Kecil segini dan gini.